Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana saja teman-teman berada, semoga semuanya sehat walafiat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bertemu lagi dengan saya Ummu Tauhid. Kali ini saya akan kembali membacakan kisah seorang sufi atau ulama terkenal dimiliki oleh umat Islam. Beliau adalah Imam Syafi'i. Jalur keturunannya, Imam Syafi'i mempunyai nama lengkap Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman As-Syafi'i Al-Muttalib. Dilahirkan dari seorang ibu bernama Fatimah binti Abdullah dan ayahnya bernama Idris. Masih ada ikat persaudaraan dengan Rasulullah SAW dari jalur keturunan dalam Bani Muttalib, saudara dari Hashim yang merupakan kakek Rasulullah SAW. Imam Syafi'i lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah atau sekitar tahun 767 Masehi. Orang tua Imam Syafi'i keturunan dari Bani Quraisy Makkah yang pindah ke Palestina. Kehidupan Imam Syafi'i sejak masih balita atau sejak masih bayi, itu menurut riwayat, beliau telah menjadi anak yatim. Setelah ayahnya meninggal dunia, kemudian beliau dan ibunya pindah kembali ke Mekah, ke tanah leluhurnya. Setelah ada di Mekah, Imam Syafi'i belajar membaca Al-Quran. Dan setelah menguasai membaca Al-Quran, ibunya mengajak beliau pindah ke desa Huzail yang banyak dihuni oleh orang Arab. Dan di desa ini beliau belajar bahasa Arab lengkap dengan sastranya. Setelah beliau merasa cukup menguasai bahasa Arab, lalu beliau kembali ke Mekah untuk memperluas wawasan pengetahuannya tentang ajaran agama Islam. Di kota Mekah ini beliau belajar pada banyak ulama terkenal pada zaman itu, di antaranya kepada Syekh Sa'ad bin Salim Al-Qaddah, Syekh Daud bin Abdurrahman Al-Attar, Abdul Hamid bin Abdul Aziz, dan pada Muslim bin Khalid Al-Janzi. Sebagai anak yang rajin dan tekun belajar dalam usia yang sangat masih muda, masih anak-anak, Imam Syafi'i sudah menguasai banyak ilmu yang diajarkan oleh guru-gurunya, seperti ilmu fikih, usul fikih, hadis, dan lain sebagainya. Setelah menguasai banyak ilmu di kota Mekah, di usia masih remaja, lalu ibunya menyuruh Imam Syafi'i untuk pergi belajar ke Madinah, untuk berguru kepada ulama terkenal pada zaman itu, pada ulama Imam Malik bin Anas, dan juga beliau belajar pada ulama-ulama lainnya. Di sini beliau mengkaji kitab Muwatta karya Imam Malik dan menghafalnya dalam waktu 9 malam. Karena kecerdasannya, punya kemauan keras untuk menghafal kitab Muwatta karya Imam Malik, ini membuat Imam Malik mengagumi beliau dan diangkat sebagai asisten Imam Malik. Setelah Imam Syafi'i belajar dan memperdalam ilmu agama Islam di Madinah, lalu beliau melanjutkan mengembara untuk belajar di Irak. Dan di Irak ini beliau banyak berdiskusi dengan para ulama, di antaranya kepada Syekh Waqi bin Jarrah, Syekh Hamad bin Usamah, Ismail bin Ulyah, dan lainnya. Kemungkinan beliau tinggal di Irak sekitar 2 atau 3 tahun. Selain belajar ilmu lainnya, beliau juga mendalami fikih Hanafi. Setelah Imam Syafi'i banyak bergaul dan berdiskusi dengan para ulama di Irak, kemudian beliau kembali ke Madinah dan bergabung kembali dengan kelompok pengajian gurunya Imam Malik. Kurang lebih 5 tahun beliau tinggal di Madinah. Kemudian beliau pergi mengembara ke Yaman.
dan sempat bekerja sebentar di Yaman. Dan juga di Yaman ini beliau mengunjungi para ulama-ulama terkenal di Yaman, seperti pada Syekh Hisam bin Yusuf Al-Qadi dan kepada Syekh Mutarrif bin Mazin dan lain-lainnya. Dan beliau sebagai seorang ulama, seorang tokoh sufi, beliau di Yaman sempat diangkat sebagai kepala pemerintahan di Najran. Najran ini teman dulu bagian Yaman, sekarang udah masuk dalam kerajaan Saudi. Merasa sebagai seorang ulama, beliau merasa tidak pantas dan tidak cocok menduduki jabatan tersebut. Dan beliau kembali ke Mekah dan tinggal cukup lama di Mekah untuk menulis, mengajar, dan berdakwah. Dari pengalaman mengunjungi negara-negara Islam yang beliau lakukan untuk memperdalam ilmu, mencari ilmu dan mencari arti hidup, dan beliau menyempurnakan ilmu-ilmu dipelajarinya, yaitu menulis, mengajar, berdakwah, dan beliau banyak murid-murid yang mengikutnya. Dari puncak karyanya sebagai ulama cukup terkenal di kota suci Makkah, beliau pindah ke Mesir dan berdiskusi dengan para ulama yang pernah menjadi muridnya di Mesir ini. Dan selama tinggal di Mesir, beliau merasa cukup mantap dengan ilmu yang dimilikinya. Beliau mendirikan mazhab Syafi'i, yang akhirnya beliau dikenal sebagai pendiri mazhab Syafi'i. Keistimewaan Imam Syafi'i sebagai seorang ulama dan orang sufi cukup terkenal. Ada beberapa kelebihan keistimewaan dimiliki oleh Imam Syafi'i, di antaranya adalah karena beliau mempunyai kemauan dan cita-cita dan kecerdasan yang tinggi, sehingga pada usia 7 tahun beliau sudah menghafal hatam Al-Quran 30 juz. Dan sampai usia 10 tahun beliau sudah banyak menguasai banyak ilmu seperti saya sebutkan tadi, semacam ilmu fikih, usul fikih, hadis, dan lain sebagainya. Dan juga beliau mengembara ke negara Islam selain Makkah dan Madinah. Beliau juga mengembara ke Irak, Yaman, dan Mesir sampai beliau meninggal dunia di Mesir. Keempat, Imam Syafi'i banyak menghasilkan karya-karya tulis yang cukup banyak sekali untuk umat Islam. Di antara buku beliau yang cukup terkenal, di antara Ar-Risalah, buku pertama tentang usul fikih. Dan beliau juga menulis bukunya cukup terkenal seperti yang berisi mazhab fikih yang baru, dan yang kitab Al-Hujjah cukup terkenal, merupakan mazhab lama. Itu hanya sebagian kecil saya baca kitab-kitab karya Imam Syafi'i. Sangat banyak sekali buku-buku karangan beliau tinggalkan untuk umat Islam. Lalu keempat, banyak murid-murid beliau yang menjadi tokoh ulama terkenal, di antaranya seperti Imam Ahmad bin Hanbal, ahli hadis dan sekaligus ahli fikih, dan imam ahli sunnah. Itu merupakan murid Imam Syafi'i. Dan juga murid beliau cukup terkenal seperti Al-Hasan bin Muhammad Az-Zafarani, Ishaq bin Rahawah, Sulaiman bin Daud Al-Hasimi, dan banyak lagi murid-murid beliau yang merupakan menjadi ulama-ulama terkenal dan tokoh sufi terkenal. 5. Beliau merupakan pendiri mazhab Syafi'i yang pengikutnya hampir di semua negara Islam. Di antaranya seperti Mesir bagian selatan, Arab Saudi bagian barat, Yaman, Bahrain, dan hampir bagian di negara Arab, dan hampir di seluruh negara ASEAN merupakan mengikut mazhab Syafi'i, seperti Indonesia tentu kita, Brunei, Filipina, Thailand, Singapura. Itu hampir semua negara Asia ini, negara ASEAN, pengikut mazhab Syafi'i. Itu teman-teman sebagai kecil saya bacakan tadi keistimewaan Imam Syafi'i. Juga ada pokok-pokok pikiran Imam Syafi'i. Saya akan baca sebagian kecil saja karena saya tidak menemukan buku yang banyak.
Di antara sebagai seorang sufi dan ulama, ada pokok-pokok pikir Imam Syafi'i. Di antaranya adalah kebaikan ada 5 hal. 1. Kekayaan jiwa, menahan diri dari menyakiti orang lain, mencari rezeki yang halal, dan takwa sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Ridha manusia tidak mungkin dicapai, tidak ada jalan untuk selamat dari ucapan manusia. Wajib bagimu untuk konsisten dengan hal-hal yang bermanfaat bagimu, yaitu dengan banyak berbuat baik, beramal soleh. Itu menurut pokok-pokok pikiran Imam Syafi'i. Lalu ketiga, jika kalian, pokok pikir Imam Syafi'i, jika kalian dapati dalam kitabku sesuatu yang menyelisih atau bertentangan dengan sunnah Rasulullah, maka ucapkanlah sunnah Rasulullah dan tinggalkanlah ucapanku. Benar juga. Lalu keadaan dalam sebagaimana orang yang sedang meminta pertanggungjawaban tentang masalah antara yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kitab suci Al-Quran, Nabi Muhammad SAW dengan sunnahnya, malaikat maut dengan rohnya, waktu dengan penggunaannya, anak-anak dengan makanannya, setan dengan kemaksiatannya. Itu merupakan pokok-pokok pikiran Imam Syafi'i. Itu teman-teman, hanya itu yang saya dapatkan dari saya baca dari kisah singkat Imam Syafi'i. Dan Imam Syafi'i meninggal dunia di Mesir pada tahun 205 Hijriyah atau 850 Masehi. Itu teman-teman yang saya sampaikan, yang saya bacakan, yang saya dapatkan. Semoga apa yang saya bacakan tadi, saya sampaikan tadi bermanfaat untuk teman-teman, menambah pengetahuan teman-teman mengenai kisah sufi atau biografi sufi atau ulama terkenal dimiliki umat Islam. Dan semoga kita panjang umur, sehat walafiat, bertemu lagi dengan saya kepada kisah sufi selanjutnya atau kisah ulama-ulama Islam lain insyaAllah. Dan sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.